Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam presentasi kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang peran guru sebagai agen perubahan melalui refleksi dari 3 film inspiratif. Sebelumnya, saya Reni Suciadi Dwi Utami Dan saya Ratna Wijaya. Kami akan merefleksikan dari 3 film inspiratif dengan judul yang pertama Laskar Pelangi, yang kedua ada Negeri 5 Menara, dan yang ketiga Sekolah Rimba. Film-film ini menggambarkan bagaimana pendidikan mampu mengubah kehidupan, baik bagi siswa maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mari kita mulai. Nah, kita ke film yang pertama terlebih dahulu, yakni film Laskar Pelangi. Tentunya kita semua sudah tahu dan mungkin kita semua sudah pernah menonton bagaimana film Laskar Pelangi. Jadi, film Laskar Pelangi adalah film yang mengisahkan perjuangan sekelompok anak di daerah Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah yang serba kekurangan. Meskipun menghadapi keterbatasan atau kekurangan secara fasilitas, tetapi mereka memiliki semangat belajar yang luar biasa. Dengan bimbingan Ibu Muslimah dan Pak Harfan, seorang guru dalam tokoh film Laskar Pelangi yang memiliki semangat juang yang terus gigih dalam meraih ilmu dan menyampaikan ilmu kepada anak didiknya. Pelajaran dari film ini mengajarkan 5 hal yang kita soroti dalam film ini. Pertama yakni semangat belajar, kedua yakni solidaritas, ketiga dedikasi guru, keempat toleransi, dan yang kelima adalah pantang menyerah. Sebagai guru, kita harus memiliki semangat dan dedikasi tinggi, memberikan dukungan kepada siswa, serta selalu mencari cara untuk membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator yang mampu menggali potensi unik dari setiap murid-muridnya. Selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi terkait dengan guru sebagai agen perubahan? Yang pertama yakni semangat dan dedikasi. Guru tentunya harus memiliki semangat yang luar biasa dan dedikasi tinggi terhadap pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh menyerah pada keterbatasan yang ada, baik dari segi fasilitas maupun dukungan. Yang kedua yakni dukungan dan dorongan. Guru perlu membina kita ke film yang kedua, yakni film Negeri 5 Menara. Tentunya kita sudah tahu bagaimana bestsellernya dan boomingnya film Negeri 5 Menara pada masanya. Jadi, film Negeri 5 Menara adalah film yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yakni Negeri 5 Menara pula, karya dari Ahmad Fuadi. Nah, film ini mengisahkan perjalanan seorang tokoh yang bernama Ali Fikri, yakni seorang remaja dari daerah Sumatera Barat yang awalnya bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke ITB seperti idolanya, yakni Bapak B.J. Habibie. Namun, harapan itu berubah ketika ibunya mengalihkan Alif untuk belajar di pondok pesantren yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Awalnya, Alif merasa enggan dan sulit beradaptasi, namun seiring berjalannya waktu, ia menemukan makna baru dalam pendidikan dan kehidupan melalui persahabatan serta bimbingan dari para ustadz dan kiai di pondok pesantren. Nah, hal yang kita soroti dalam film Negeri 5 Menara ini adalah pertama tentang kedisiplinan, yang kedua tentang kerja keras, yang ketiga tentang bagaimana kekuatan impian, dan keempat tentang guru sebagai agen perubahan. Yang pertama dari kedisiplinan terlebih dahulu. Jadi disiplin dari film tersebut, refleksi yang dapat kami ambil adalah disiplin adalah fondasi utama dalam mencapai impian. Tanpa disiplin sulit untuk tetap fokus dan konsisten dalam usaha mencapai tujuan. Dari film ini juga menggambarkan para santri belajar untuk mengatur waktu, mematuhi aturan, dan tetap fokus pada studi mereka yang merupakan kunci untuk membuka pintu impian mereka. Selanjutnya yakni tentang kerja keras. Kerja keras adalah kunci keberhasilan. Film ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kesuksesan yang datang dengan mudah. Para santri bekerja keras untuk memahami pelajaran menghafal Al-Quran serta mengembangkan keterampilan mereka. Kerja keras mereka adalah bukti bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh, impian dapat menjadi kenyataan.
Yang ketiga, yakni kekuatan impian. Jangan pernah menyerah pada impian. Impian adalah kompas yang membimbing kita dalam hidup. Film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada impian kita, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Keyakinan pada impian dan tekad yang kuat akan membantu kita mengatasi segala tantangan dan mencapai tujuan hidup kita. Kisah Alif dan teman-temannya mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang jika seseorang memiliki tekad dan semangat untuk terus berusaha. Guru sebagai agen perubahan. Para ustadz di pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan akademik, tetapi juga bagaimana membentuk karakter santri agar siap menghadapi dunia luar. Guru-guru di Negeri 5 Menara mengajarkan pentingnya ketekunan, keberanian bermimpi besar, dan kerja keras untuk mencapai tujuan hidup. Film ini memberikan inspirasi bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu, tetapi juga membangun mental dan karakter agar seseorang dapat menggapai impian mereka. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait pelajaran dari Negeri 5 Menara. Nah, untuk pelajaran yang pertama yaitu kerja keras. Nah, di mana kerja keras itu merupakan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kerja keras sendiri merupakan fondasi utama dalam mencapai impian. Nah, di film ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kesuksesan yang datang dengan mudah dan perlu usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian untuk pelajaran yang kedua yaitu ketekunan. Nah, di mana terus berusaha mengatasi tantangan. Ketekunan itu sendiri merupakan kunci untuk mengatasi segala rintangan dari kesulitan dalam hidup. Dengan ketekunan sendiri, kita dapat terus maju meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu kekuatan impian. Nah, kekuatan impian ini berjuang mewujudkan impian, jangan pernah menyerah pada impian. Nah, impian merupakan kompas untuk membimbing kita dalam hidup dan memberi kita semangat untuk terus berjuang, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan juga hambatan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang film yang ketiga, yaitu Sekolah Rimba. Nah, Sekolah Rimba ini mengisahkan tentang Butet Manurung yang merupakan seorang pendidik yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak dari suku dalam di Jambi. Nah, dengan keterbatasan mulai dari fasilitas hingga tantangan budaya, Butet itu tetap terus berjuang agar anak-anak rimba itu mendapat hak mereka atas pendidikannya. Nah, dari film ini kita belajar bahwasanya dedikasi tanpa batas, perubahan sosial melalui pendidikan, serta pentingnya pelestarian budaya. Nah, Butet juga menunjukkan bahwa satu orang dapat membawa perubahan yang besar bagi sebuah komunitas dengan adanya ketekunan dan juga kepedulian yang mendalam. Film ini juga menyoroti bagaimana pendidikan itu dapat beradaptasi dengan budaya lokal dan juga memastikan bahwa anak-anak tetap menghargai warisan mereka sambil mempelajari ilmu baru. Nah, pendidikan yang berbasis budaya itu akan membantu siswa memahami identitas mereka sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang modern. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait pembelajaran yang dapat diambil dari film Sekolah Rimba, baik itu terkait pendidikan maupun dedikasinya. Nah, yang pertama yaitu pendidikannya. Nah, pendidikan itu sangat penting bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul mereka. Nah, pendidikan itu sendiri membuka pintu menuju kesempatan yang lebih baik dan juga membantu mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Kemudian yang kedua yaitu dedikasi. Nah, dedikasi pengabdian tanpa batas adalah kunci untuk mencapai tujuan yang mulia. Butet Manurung yang menunjukkan dedikasinya itu sangat luar biasa tentunya dalam mendidik anak-anak rimba, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan juga keterbatasan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada perubahan sosial. Nah, di mana satu orang itu dapat membuat perbedaan besar dalam masyarakat melalui pendidikan,
Butet Manurung yang telah membawa perubahan positif bagi kehidupan anak-anak rimba dan membantu mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah tentunya. Kemudian untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu pelestarian budaya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya Butet itu sangat menghormati budaya dan juga adat istiadat dari anak-anak suku rimba atau dari suku dalam tentunya, dan juga berusaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam kurikulum di sekolahnya. Dan juga dia itu percaya bahwasanya penting bagi anak-anak itu untuk belajar tentang budaya mereka sendiri dan menghargai warisan dari kebudayaan mereka itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait pembelajaran sosial emosional dari film-film yang sudah kita tonton tentunya. Terkait film Laskar Pelangi, kemudian film Negeri Lima Menara, dan juga Sekolah Rimba. Nah, dari film-film tersebut kita dapat belajar terkait sosial emosional dari film-film tadi. Untuk yang pertama yaitu terkait pengelolaan emosi. Nah, di mana di sini kita dapat menerima keadaan dan juga menemukan makna dalam setiap pengalaman, baik itu pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Nah, dengan juga mengembangkan kesadaran diri untuk mengenali emosi yang muncul dan belajar cara untuk mengelolanya dengan bijak tentunya. Kemudian yang kedua yaitu ada ketahanan diri. Untuk di ketahanan diri ini, kita belajar untuk mengatasi tantangan akademik dan juga tekanan sosial dengan strategi yang efektif tentunya. Kemudian juga membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan ataupun kesulitan. Kemudian ada yang ketiga, poin yang ketiga yaitu di sini ada keterampilan sosial, di mana kita harus membangun hubungan yang baik dan juga sehat tentunya dengan teman-teman kita dan juga dengan keluarga serta masyarakat di sekitar. Kemudian juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan juga mendengarkan dengan empati dan bekerja sama dalam tim. Kemudian yang terakhir yaitu ada empati. Nah, di mana di sini kita harus memahami budaya yang berbeda dan membangun hubungan yang saling menghormati dengan masyarakat setempat atau masyarakat di sekitar. Empati ini tuh penting dalam pembelajaran sosial emosional karena mengajarkan. Oke, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ketiga film ini memberikan gambaran yang nyata bahwasanya guru itu bukan sekedar pendidik, tetapi juga agen perubahan yang memiliki peran besar dalam membentuk masa depan anak tentunya. Nah, pendidikan itu bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang membangun karakter, kemudian menumbuhkan impian, dan memberikan motivasi untuk terus maju tentunya. Nah, guru memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing siswa agar mereka itu mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, dengan dedikasi, kemudian semangat, dan cinta kasih kepada siswa, seorang guru itu dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang mendatang tentunya. Nah, kemudian sebagai calon pendidik, mari kita belajar dari para tokoh-tokoh di film ini bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, kemudian menggerakkan dan membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dalam dunia pendidikan. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.